Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi kembali ya, dimana di sini khususnya untuk tenaga honorer ya, di kategori ini di sini kita akan mengabarkan informasi terbaru ya. Di sini ada surat keputusan ya, atau aturan terbaru ya dari Menpan RB. Ini kalau kita lihat teman-teman di tanggal 6 Desember 2024. Nah, ini khusus untuk tenaga honor yang sudah mencapai di tahap ini ya, atau di level 2 teman-teman ya. Jadi di level 2 ya. Jadi di level 3 teman-teman ya. 3 ya, karena untuk seleksi tes ya ini nanti ada 3 level dan ini sudah yang terakhir teman-teman ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai SE ya, Menpan RB ini mengenai penganggaran gaji ya untuk non ASN di tahun 2024 nanti untuk berlaku di 2025. Terus kemarin kita juga sudah membahas mengenai Permenpan RB nomor 634 ya tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K untuk non ASN ya yang terdaftar di database BKN. Dan terakhir teman-teman, ini di tanggal 10 Desember ya. Terus yang terakhir nanti kita akan membahas terkait dengan keputusan dari Menpan RB yaitu nomor 632 ya tahun 2024. Ini nanti membahas apa sih? Nah, ini kalau kita lihat ini teman-teman sudah mencapai puncak teman-teman ya. Jadi ini sudah di final terakhir ya. Jadi setelah melalui tes 1, tes 2, ini sekarang sudah terakhir. Ya, ini sudah berkas selesai, ini selesai ya, ini sudah selesai, ini sudah dilalui semua. Lah, ini tinggal di poin 3 ini. Jadi ini tidak semuanya ya, tidak semuanya. Jadi hanya yang masuk di tahap 3 ini, artinya dia sudah masuk di stick 3 ini ya. Oke, nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada informasi apa sih dari saat keputusan terbaru dari Menpan RB, khususnya untuk tenaga honor yang sudah di tahap akhir ya. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk soal keputusan ya dari Menpan RB ini tertanggal 6 Desember 2024. Tentunya khusus untuk kategori tenaga honorer yang sudah di tahap akhir ya. Nah, semoga lolos ya teman-teman jadi ASN di 2024 ini. Nah, di sini teman-teman kita akan sedikit kembali mengingatkan ya terkait dengan progres penyelesaian pendataan tenaga non ASN ya. Tentunya di sini teman-teman yang perlu kita ketahui ya, jadi untuk yang P3K yang sudah ikut di tahap 1 ya, nah kemarin sudah ada 1,3 juta teman-teman ya. Ini ada yang MS 1,3, yang TMS 38 ribuan lebih. Nah, selain ini teman-teman yang kita bahas nanti adalah di sini ya, di CPNS. Ya, mungkin ada rekan-rekan tenaga honorer ya, ada rekan-rekan kita yang mungkin dia tidak ikut P3K tapi dia ikut CPNS. Nah, ya bisa jadi seperti itu. Dan di sini tentunya sudah ada yang memenuhi syarat ya, ada yang TMS, ada yang masuk SKB dan lain sebagainya ya. Nah, nanti di kesempatan kali ini teman-teman, tentunya bagi rekan-rekan yang kemarin sudah ikut seleksi ya, sudah mencetak di bukti pendaftaran, terus sudah mengikuti seleksi ya, baik itu seleksi berkas, terus seleksi kompetensi ya, yang terakhir ada SKB. Nah, di sini kita akan bahas teman-teman terkait dengan keputusan dari Menpan RB ini nomor 632 ya, 632. Nah, ini khusus untuk ketentuan ya. Di sini ada ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang pada pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 ya. Jadi khusus untuk rekan-rekan yang mendaftar di CPNS tahun 2024 kemarin. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk seleksi kompetensi bidang ya, ini tentunya sudah di tahap akhir teman-teman ya. Kalau kita lihat di dalam aturannya teman-teman ya, di dalam aturannya ya, terkait dengan ini ya, dari peraturan dari Menpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara ya.
Kalau kita lihat di tahapan seleksinya teman-teman ya, kita lihat di tahapan seleksi ini untuk P3K ataupun CPNS itu berbeda ya. Ini tahapan seleksinya ya. Nah, di sini di bagian umum tahapan seleksi ya di pasal 26. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa tahapan seleksinya itu berbeda. Nah, kalau untuk yang PNS ya, PNS itu terdiri dari 3 tahap ya. Jadi ada seleksi administrasi, ini yang TMS atau MS. Berikutnya ada seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, yang terakhir itu adalah SKB ya, atau seleksi kompetensi bidang. Nah, ini yang kita bahas. Jadi ada peraturan Menpan-RB-nya ya, atau keputusan Menpan-RB nomor 632 tahun 2024 tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang ya pada pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang ikut di CPNS ya, tetapi tentunya kemarin sudah lolos administrasi, sudah lolos tes SKD ya, sekarang adalah proses di SKB. Nah, kalau kita lihat, kita intip sedikit untuk jadwalnya teman-teman ya. Jadi untuk jadwalnya ya, seleksi CPNS untuk jadwalnya ya, yang tertanggal 13 Agustus. Nah, yang mana teman-teman untuk pelaksanaan SKB atau seleksi kompetensi bidang ya. Nah, ini SKB ini di di sini masih ada ya pelaksanaan SKB CPNS ini 9 sampai dengan 20 Desember. Ya, ini untuk pelaksanaan SKB. Jadi tentunya ini sudah tingkat akhir teman-teman ya. Jadi sudah melalui seleksi berkas, sudah melalui tes SKD ya, karena sebelum SKB kan ada SKD. Nah, seleksi kompetensi dasar ya. Setelah dia dinyatakan lolos, nih terakhir di SKB. Ini semoga saja ya teman-teman, semoga lolos ya. Nanti kalau sudah SKB sudah akhir teman-teman ya. Jadi sudah nanti pengusulan NIP itu ya. Nah, kita akan lihat teman-teman ada informasi apa untuk di peraturan Menpan-RB di nomor 632 ya. Di sini ada ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang ya pada pengadaan PNS tahun 2024. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini di diktum pertama ya, di diktum pertama di sini seleksi kompetensi bidang atau SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Di poin kedua, SKB dengan sistem komputer assisted test atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN ini dilaksanakan dalam durasi waktu 90 menit teman-teman ya. Jadi untuk SKB-nya. Yang di poin ketiga, durasi waktu pelaksanaan SKB sebagai dimaksud pada diktum kedua dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Di poin 4, SKB bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dilaksanakan dalam durasi 120 menit. Ini untuk yang disabilitas tadi ya. Di poin 5, bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB sama dengan seleksi pada kebutuhan umum. Di poin 6 teman-teman, dalam hal pelamar penyandang disabilitas sensorik netra sebagian dimaksud pada diktum ketiga dan diktum kelima terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung. Di poin 7, lah ini teman-teman untuk soalnya ya. Jadi untuk jumlah soal SKB dengan sistem CAT teman-teman yang diselenggarakan oleh BKN ini ada 80 soal untuk jabatan dengan materi SKB dominan memuat operasi perhitungan, atau ada 100 soal untuk jabatan dengan materi SKB tidak dominan memuat operasi perhitungan. Terus di poin 8 ada pembobotan nilai untuk materi soal SKB yaitu jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0. Ini teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya, mungkin teman-teman juga harus mengecek ya kapan sih teman-teman itu dijadwalkan untuk mengikuti seleksi SKB atau seleksi kompetensi bidang. Ini contohnya misalkan di Provinsi Jawa Timur ya. Di sini ada informasi mengenai pelaksanaan SKB ya. Di sini sudah dijelaskan tentang seragam, peraturan dan lain sebagainya, termasuk pembagian sesi, dan yang terakhir di sini ada daftar namanya. Ya, kalau kita lihat di terakhir ya. Ini ini masih banyak ya yang belum. Nah, ini ya. Nah, ini dijadwalkan. Ini terakhir kapan ini? 13 Desember ya. Nah, Jumat 13 Desember. Ini mungkin ada yang belum sampai terjadwal ya karena banyaknya peserta atau pelamarnya. Itu ya, teman-teman ya. Mungkin nanti bagi rekan-rekan yang mau mendownload surat edarannya ya seperti biasa, teman-teman bisa cek aja di
masdiukadia.com. Teman-teman nanti bisa mendownload terkait dengan surat keputusan ya Menparepi nomor 632 tahun 2024 tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB pada pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Karena ini sudah final teman-teman ya kita doakan semoga teman-teman yang berjuang ya di akhir dari tahapan tes CPNS ya, semoga diberikan kemudahan dan semoga bisa diterima ya, bisa lolos menjadi ASN di tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.